Salam alehem, Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali jumpa bersama dengan saya di dalam renungan singkat. Dan untuk renungan singkat kesempatan kali ini, saya akan coba membawakan kisah sebuah tokoh kitab suci yang bernama Yunus. Satu tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Yahushua, berfirmanlah Tuhan, karena setiap kami hamba-Mu ini mendengar. Gadol Adonai umehulal meot. Besarlah Aba Yahweh dan sangat terpuji. Kados, kados, kados Adonai Tesefaot. Melokol haaret kefodo. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Mari berfirman ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach. Kami berdoa bersyukur berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya akan langsung bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kitab suci yang saya baca ini di dalam kitab terjemahan ILT 3, kitab terjemahan Lentera, versi Lentera. Haleluya. Judul perikopnya di dalam kitab Yunus pasal yang keempat adalah kemarahan Yunus. Kalau di dalam kitab terjemahan baru LAI, itu judul perikopnya adalah Yunus belajar menginsapi bahwa Elohim ini mengasihi bangsa-bangsa lain juga. Haleluya. Haleluya. Saya akan langsung bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu membuat Yunus sangat kecewa dan dia menjadi marah. Maka dia berdoa kepada Yahweh dan berkata, ya Yahweh, bukankah ini perkataanku ketika aku masih ada di negeriku? Oleh karena itulah aku telah melarikan diri ke Tarsis, karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat dan berlimpah-limpah kasih setia, yang lambat untuk marah dan menyesal atas setiap bencana. Dan sekarang ya Yahweh, aku mohon ambillah nyawaku, karena bagiku lebih baik mati daripada hidup. Ayat yang keempat, tetapi Yahweh berfirman, apakah pantas engkau marah kepadaku? Ayat yang kelima, kemudian Yunus pergi keluar dari kota itu dan tinggal di sebelah timur kota itu, lalu membuat baginya sebuah pondok. Dan dia duduk di bawahnya, di dalam naungannya, hingga dia dapat melihat apa yang akan terjadi pada kota itu. Dan Yahweh Elohim menentukan sebatang tanaman, dan dia tumbuh melampaui Yunus untuk menjadi naungan di atas kepalanya, untuk membebaskannya dari kesedihannya. Dan senanglah hati Yunus atas tanaman itu dengan sukacita yang besar. Namun keesokan harinya, ayat yang ke-7, pada waktu fajar menyingsing, Elohim menentukan seekor ulat, dan dia menyerang tanaman itu sehingga menjadi layu. Dan terjadilah ketika matahari bersinar, bahwa Elohim telah menentukan suatu angin timur yang menghanguskan. Dan sinar matahari itu menerpa di atas kepala Yunus, sehingga dia lemah lesu. Dan dia meminta supaya hidupnya berakhir. Ia berkata, lebih baik bagiku mati daripada hidup. Ayat yang ke-9, maka berfirmanlah Elohim kepada Yunus, sebenarnya apakah engkau pantas marah karena tanaman itu? Dan dia menjawab, sebenarnya pantaslah aku untuk marah bahkan sampai mati. Dan Yahweh berfirman, engkau memiliki rasa sayang terhadap tanaman yang tidak engkau kerjakan apapun kepadanya, yang engkau tidak membuatnya tumbuh, yang tumbuh dalam semalam, dan dalam semalam pula dia mati. Ayatnya yang ke-11, ayat yang terakhir dari perikop ini. Maka aku, tidak patutkah aku mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan antara tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan banyak ternak. Haleluya. Haleluya. Kisah Nabi Yunus ini, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, adalah kisah yang sudah Bapak, Ibu, Saudara tahu sejak masa kecil. Sejak dari sekolah minggu, kemudian masuk tunas remaja, ke pemuda remaja, ibadah kaum muda, ibadah kaum ibu, ibadah manula, ibadah raya. Ini kisah ini
sudah sering Bapak Ibu Saudara dan saya dengar. Tetapi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kembali kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana karir atau perjalanan Yunus di dalam melayani Elohimnya, melayani Tuhannya. Haleluya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara dan saya tahu, Yunus adalah seorang nabi yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak Yunus diberkati Tuhan? Dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, bahwa pelayanan Yunus ini sangat diberkati Tuhan. Dia dikaruniakan jiwa-jiwa yang sangat begitu banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara masih ingat, ketika Yunus ada di dalam kapal yang besar, Kitab suci mencatat bahwa orang-orang di kapal besar itu, Bapak Ibu Saudara, semuanya bertobat, semuanya kembali kepada penyembahan yang benar oleh karena kesaksian Yunus, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, apa keberhasilan di dalam pelayanan Yunus? Yang kedua, pelayanan yang sangat spektakuler, yang sangat besar, dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yunus ini membuat bertobat orang satu kota, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan kota Niniwe ini satu kota yang sangat luas, 3 hari perjalanan jauhnya dikatakan, dan penduduknya lebih dari 120.000 orang dengan ternak yang sangat begitu banyak dan sangat begitu berkelimpahan. Tetapi Yunus dikatakan dia berhasil membuat orang-orang satu kota itu merendahkan diri dan datang kepada penyembahan yang benar, datang kepada penyembahan Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, datang kepada penyembahan Elohim yang disembah oleh Musa dan para nabi. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kita membaca kisah Nabi Yunus ini, dia adalah seorang nabi yang sangat-sangat diberkati pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini pun Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya, agar kita menjadi alat di dalam tangannya, memperluas kerajaannya, berguna dan berdampak buat sekitar lingkungan kita, buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Yunus pasal yang keempat tadi yang barusan telah kita baca, di sini dikatakan bahwa Yunus marah. Maka tema kesempatan khotbah singkat kesempatan kali ini, saya akan memberi tema adalah Yunus marah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang menjadi poin-poin, apa saja yang menjadi sebab musabab kenapa Yunus marah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kita akan lihat ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang kedua. Apa yang membuat Yunus marah? Maka dia berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Ya Yahweh, bukankah ini perkataanku ketika aku masih ada di negeriku? Oleh karena itulah aku telah melarikan diri ke Tarsis, karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat dikatakan, dan berlimpah-limpah kasih setia, lambat untuk marah dan menyesal atas setiap bencana. Yang pertama yang membuat Yunus marah, bahwa Tuhan memiliki karakter-karakter yang murah hati, memiliki karakter yang kasih setianya itu dikatakan melimpah-limpah. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, kasih setianya Tuhan selalu baru setiap hari. Dan kemurahan Tuhan, dikatakan kebaikannya, Ia adalah Tuhan yang lambat untuk marah, dan juga Tuhan yang selalu berbelas kasihan. Siapa Bapak Ibu Saudara yang bilang kalau Elohim di dalam perjanjian lama itu Elohim yang kejam? Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa Yunus memiliki Elohim yang pemurah Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan Elohim yang penuh rahmat, berlimpah-limpah kasih setianya. Elohim yang lambat untuk marah dan yang selalu menyesal atas setiap bencana. Bapak Ibu Saudara, Yunus marah ketika Tuhan memiliki karakter-karakter yang sangat-sangat luar biasa. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya marah ketika kita melihat ada orang lain membantu orang lain. Seringkali kita iri, seringkali kita memarahinya. Mungkin seringkali kita memarahi istri kita, anak kita. Ketika anak dan istri kita, mungkin suami kita berbuat satu kebaikan buat orang lain, seringkali kita marah. Bapak Ibu Saudara, Yunus marah ketika memiliki Tuhan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ini sangat luar biasa si Yunus ini, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, bukankah ini perkataan aku ketika aku masih ada di negeriku, dikatakan. Inilah alasannya kenapa ketika Yunus mendapat perintah dari Tuhan, engkau pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,
beritakanlah, kabarkan, adakanlah pengumuman di sana bahwa 40 hari lagi kota itu akan aku luluh lantakan, 40 hari lagi kota itu akan aku tunggang balikan, 40 hari lagi kota itu akan aku hancur leburkan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dikatakan Yunus ini memang seorang yang sangat luar biasa. Dia mendapat kesempatan yang kedua. Dia ditolong Tuhan ketika keluar dari dalam perut ikan yang besar. Kemudian dia diberikan pelayanan yang kali yang kedua. Dan pelayanannya selalu berhasil. Tetapi kali ini di ayat yang ayat pasalnya yang keempat, dikatakan Yunus marah. Seringkali ketika saya membaca kitab ini, saya agak sedikit heran. Yunus orang-orang yang diberkati pelayanannya, nabi yang diberkati pelayanannya, tetapi dia marah, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dikatakan dia lebih menginginkan kalau orang jahat itu dihukum, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara dan saya, hari-hari ini kita mau belajar. Bukan hanya Yunus yang belajar menginsapi bahwa Elohim Tuhan kita, itu Tuhan yang penuh dengan cinta belas kasihan, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang lambat untuk marah, yang selalu memberikan kemurahan-kemurahan, pengampunan kepada setiap kita. Kita harus bangga Bapak Ibu Saudara memiliki Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang membuat Yunus marah ketika dia memiliki Tuhan yang pemurah. Ada satu kisah yang sangat-sangat luar biasa di dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara masih ingat, dikatakan di dalam kitab Injil Matius, Adonai Yesus HaMasiah mengajarkan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa kerennya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan adalah seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki kebun anggur yang sangat luas. Dia mencari pengerja-pengerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada pagi hari, si tuan empunya kebun anggur ini, seorang yang kaya raya ini, dia pergi ke pasar, dia pergi ke jalan-jalan, dia pergi ke lorong-lorong mencari orang yang sedang menganggur untuk dia rekrut, untuk dia pekerjakan kepada kebun anggurnya. Pagi hari sekali dia bertemu dengan seorang, dia berkata, "Untuk apa kamu bermalas-malas di sini dan tidak bekerja? Kamu pergilah ke kebun anggur saya dan kamu di sana dapat mengerjakan sesuatu yang berguna di sana." Kemudian setelah mereka berbincang-bincang tentang upah per hari, dikatakan maka setujulah si yang bekerja ini dengan tuan yang memiliki kebun anggur ini bahwa upah pekerja harian itu 1 dinar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengetahui bahwa dinar ini adalah upah pekerja harian, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dinar hari-hari ini kalau tahun 2002 itu pekerja buruh harian lepas, itu mungkin berkisar 100 ribuan lah ya, kira-kira Bapak Ibu Saudara. Jadi dinar upah pekerjaan harian itu taruhlah di tahun ini 100 ribuan. Maka ketika itu Bapak Ibu Saudara, bekerjalah si orang yang tadi bertemu di pasar itu bersama dengan tuan yang empunya kebun anggur, dan dia bekerja dengan begitu luar biasa. Kemudian masih kurang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuan si empunya pohon kebun anggur ini, kebun ini masih membutuhkan para pengerja yang banyak. Kemudian dia pergi lagi mencari, dan dia mencari. Pada jam 9 pagi dia bertemu lagi dan dia berkata, "Engkau mau bekerja di kebun anggur saya dengan upah 1 dinar sehari?" "Mau." "Sekarang cari kerjaan sedang sulit. Saya mau akan bekerja di kebun anggurnya Tuhan." Maka pergilah. Pada jam 12 siang kemudian si empunya kebun anggur ini kembali bertemu dengan seorang pekerja. "Engkau buat apa diam di sini saja? Mari bekerjalah di kebun anggur saya. Engkau setuju dengan upah 1 dinar sehari?" "Oke, siap, deal. Saya setuju dengan upah 1 dinar sehari." Kemudian pada jam 3 sore, si empunya kebun anggur ini masih merekrut orang. Jam 5 sore, dia masih merekrut orang dengan upah pekerja harian 1 dinar 1 hari atau 100 ribu 1 hari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tibalah ketika pembagian upah pada sore harinya. Ketika diberikan upah 1 sore harinya, Bapak Ibu Saudara, seorang yang bekerja sejak pagi-pagi sekali ini komplain, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada tuan pemilik kebun anggur itu, "Tuan, orang itu yang bekerja hanya 1 jam, dia masuk jam 5, engkau memberinya 100 ribu. Kenapa saya yang telah bekerja sejak dari pagi, yang saya kena matahari lebih banyak, saya berpeluh dan berkeringat lebih banyak, tetapi kenapa upah saya ini hanya sama dengan orang yang bekerja dengan 1 jam?" Dikatakan tuan yang empunya kebun anggur ini berkata, "Apakah engkau iri hati ketika aku memiliki hati yang pemurah?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita melihat orang yang murah hati, kita marah. Seringkali ketika kita melihat orang yang hendak berbuat baik, kita marah. Yudas Iskariot marah ketika ada seorang wanita yang memecahkan tutup buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Dikatakan, "Untuk apa pemborosan ini? Minyak itu bisa dijual 300 dinar dan ini bisa dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkannya." Bapak Ibu Saudara,
Tetapi hari kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, lewat renungan singkat kali ini kita boleh menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Tuhan yang sangat-sangat pemurah, penuh dengan belas kasihan, Elohim yang sangat-sangat luar biasa buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Berbanggalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kita mau masuk kepada poin yang kedua. Apa yang membuat Yunus marah? Kalau tadi dia marah ketika dia memiliki Tuhan yang memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Kemudian saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membacanya di dalam perikop ini, Yunus masing menunggu bahwa kota Niniwe itu dihancurkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, sejak Yunus memberitakan, dikatakan bahwa 40 hari lagi kota ini akan dihancur leburkan oleh Elohim Israel. Dikatakan orang-orang sisi kota itu kembali berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bukan hanya penduduknya, rajanya pun turun, dikatakan memakai kain kabung, duduk di atas abu dengan berpuasa. Dia merendahkan diri dengan hati yang hancur, dengan pertobatan yang tulus. Raja ini pun bersama dengan para rakyatnya. Tidak cukup raja dengan para rakyatnya, dikatakan semua peternakan ternak di sana itu tidak boleh makan, harus berpuasa untuk merendahkan diri agar Tuhan menyesal atas rancangan-rancangan kecelakaannya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ini berhasil Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Ayat firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14, dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, lalu mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Yunus, ayat yang kelima saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yunus pergi keluar dari kota itu dan tinggal di sebelah timur kota itu, lalu membuat baginya sebuah pondok dan dia duduk di bawahnya di dalam naungannya hingga dia dapat melihat apa yang akan terjadi pada kota itu. Yunus masih menunggu untuk kehancuran kota itu. Dia membuat sebuah pondok di sebelah timurnya di dataran bukit perbukitannya, kemudian sambil menantikan bahwa kota itu akan dihancurkan dan ditunggang balikan. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kota Niniwe semuanya berbalik kembali kepada Tuhan, kepada Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian di sini dikisahkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ada sebuah pohon yang merambat yang tumbuh, kemudian menaungi pondok itu. Kemudian Yunus menjadi terhibur, Yunus menjadi senang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan kitab suci mencatat bahwa pohon itu kemudian dihajar oleh ulat yang diizinkan oleh Tuhan. Kemudian datang angin timur yang menghanguskan daun-daunnya dan merontokkan batang-batangnya, sehingga Yunus menjadi sangat kepanasan. Dia menjadi sangat lemah dan lesu. Dia menjadi sangat kecewa dan sangat marah. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-9 yang membuat Yunus marah. Maka berfirmanlah Elohim kepada Yunus, sebenarnya apakah engkau pantas marah karena tanaman itu? Dan dia menjawab, sebenarnya pantaslah aku untuk marah bahkan sampai mati. Dikatakan Elohim berkata, Yunus, engkau sayang kepada tanaman itu, tanaman yang tidak engkau usahakan, tanaman yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan kemudian lenyap dalam semalam, engkau sayang. Begitu juga dengan aku, kota Niniwe, kota yang besar 3 hari perjalanan jauhnya, yang mereka telah kembali berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memberikan pengampunan dengan limpahnya kepada kota itu. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini Yunus belajar menginsapi bahwa Tuhan Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang penuh dengan cinta dan kemurahan. Dia yang selalu memberikan pengampunan ketika kita mau datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus, kita mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dia akan memulihkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, adalah doa berkat Kohanim yang ada di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-26. Haleluya. Yefareheha Yahweh feis mereha. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh panai weleha fikuneha. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panai weleha
Ve'asem lengha salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.